Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dulur, teman-teman saya sekalian. Saya Wasid Sudiantoro, perwakilan kelompok dari kelas AE Arsitektur Enterprise A, mendapat proyek membuat video tentang ITIL 4 dan SPS Service Value System. Jadi ITIL SPS apa itu? Kita masih banyak yang belum tahu tentang itu semua. Jadi ITIL atau Information Technology Infrastructure Library dalam bahasa Inggris diterjemahkan Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi. Lalu ada apa saja di ITIL itu? Jadi ada versi tertentu di ITIL. Yang pertama ada versi yang kedua. Kenapa nggak versi ke-1? Karena sudah dirangkum di bab sebelumnya. ITIL V2 baru meluas pada pertengahan tahun 90-an dengan spesifikasi versi keduanya yang paling dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery atau antar layanan, Service Support, jadi dukungan dari layanan tersebut. Lalu selanjutnya ada ITIL versi ketiga. Jadi pada 30 Juni 2007 ini mulai berkembang lagi. UGC menerbitkan versi ketiga ITIL atau disebut ITIL V3 yang intinya terdiri dari 5 bagian yang lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima stage tersebut adalah Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement. Jadi apa dari itu semua kelima strategi tersebut? Jadi yang pertama ada Service Strategy. Di situ menstrategikan layanan dalam jangka yang panjang. Jadi kayak perencanaan untuk waktunya sangat lama. Lalu yang kedua ada Service Design, melakukan desain layanan. Jadi untuk memperbaiki dan apa yang terlihat di user itu jadi menarik. Selanjutnya adalah Continual Service Improvement atau bisa disebut CSI, dilakukan tahunan untuk memperbaiki kekurangan. Jadi di sini seperti rekap atau ya semacam evaluasi tahunan, bisa dilakukan bulanan, tahunan, tergantung perusahaan atau organisasi Anda. Lalu selanjutnya ada Service Operation atau operasi dari layanan. Jadi bagaimana cara Anda melayani itu semua. Selanjutnya ada Service Transition, jadi layanan transisi, jadi perubahan layanan sehingga perilisan dalam aplikasi Anda atau kegiatan Anda nantinya akan berjalan dengan lancar. Lalu kita ke bab utama, jadi ITIL versi 4 Service Value System adalah ya di bagian ini kita melihat terdapat banyak shape dan gambaran. Jadi dari bagian ini value layanan menjadi tujuan utama dan harus terus-menerus menghasilkan value untuk stakeholder maupun provider. Setelah mendapatkan value, tidak lantas berhenti begitu saja. Jadi dari sini tidak berhenti begitu saja, tetapi harus ada continual improvement. Jadi kembali lagi untuk mendapatkan opportunity demand lagi, agar service value chain yang di sini tidak berhenti. Ini untuk memastikan organisasi terus berjalan. Lalu selanjutnya, jadi pada ini ditekankan the purpose of the SPS is to ensure that organization community continually co-creates value with all stakeholder and to the use and management a product and service. Jadi di sini ada poin co-creates. Poin co-creates ini adalah value terdapat pada ITIL 4. Jadi yang baru di ITIL 4 adalah co-creates ini. Dikarenakan pada sesi ini provider dan customer harus melakukan kerjasama untuk memanage layanan dan produk mereka. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika kita mengirimkan barang melalui Gojek atau maaf sebut merek ojek online,
Di sini ojol berperan sebagai providers dan sedangkan kita sebagai customer. Pastinya ojol akan menanyakan kepada kita di mana posisi untuk penjemputan barang, apakah sudah sesuai lokasi. Jika belum, mohon share ulang lokasi Anda. Jadi jika kita melakukan shortlog pada ojol tersebut, maka ojol tersebut mendapatkan value. Nah, apa value-nya? Ia tidak akan salah lokasi dan tersesat. Jadi lebih cepat untuk pengantaran. Sedangkan value-nya untuk saya sebagai customer adalah barang yang akan saya kirim segera dijemput dan saya segera mendapatkan pembayaran tunainya. Lalu kembali lagi value-nya, ojol juga mendapatkan pembayaran dan rating baik dari saya. Jadi di sini setelah mendapatkan value diubah lagi menjadi demand. Dan dari demand tersebut diubah lagi menjadi value. Nah, dari gambar ini apa artinya? Ya, di sini ada opportunity or demand. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan value. Jadi dari opportunity ini nanti bisa diubah menjadi value dan nanti akan diubah lagi menjadi demand jika dihandle dengan baik hal tersebut. Selanjutnya ada Guiding Principles. Ya, ini adalah hal yang baru juga di ITIL 4 untuk pengambilan keputusan. Berguna untuk mengambil keputusan dalam keadaan terlepas dari perubahan dalam tujuan, strategi, jenis pekerjaan, struktur manajemennya. Nah, itu adalah dari Guiding Principle. Lalu ada 7 rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Dari gambar ini ada SPS Guiding Principle. Jadi ada 7 gambar ini, ikon-ikonnya seperti ini, ada 7. Lalu mereka saling terhubung. Jadi nggak selalu harus dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dari gambar ini ada progress literally with feedback, yaitu adalah mendukung layanan modern mobile atau startup. Ini merupakan syarat dari ITIL 4. Lalu improvement dilakukan bertahap dengan sprint dengan metode Scrum untuk memberikan feedback. Karena jika kita menggunakan metode waterfall, maka akan terus turun dan tidak ada umpan balik ke atas. Lalu yang kedua, ada optimize and automate atau pemutakhiran layanan. Misalnya dengan robotik, otomasi dengan menghasilkan layanan yang optimal, seperti itu. Lalu yang ketiga ada collaborate and promote visibility, meniadakan dinding pembatas antara project dan layanan. Jadi di sini nanti nggak ada pembanding tidak, jadi bisa satu orang menghandle 2 project seperti itu. Selanjutnya adalah think and work holistically, layanan 4 dimensi. Jadi ada organization people, teknologi informasi, service and value stream, dan supplier. Lalu yang kelima, focus on value. Jadi dari ITIL 4 ini, layanannya semata-mata untuk menghasilkan value. Tujuan utamanya di value nanti diubah lagi. Lalu yang keenam, ada start where you are. Jadi jalani aja apa yang ada dulu. Lalu untuk setelahnya, kita lakukan untuk pengembangan yang lebih baik. Jadi misalkan seperti ini, kita saat ini masih menggunakan metode waterfall. Dan ini masih belum selesai. Kita lanjutkan dulu waterfallnya, lalu setelah proyek ini selesai, kita ganti dengan metode Scrum, seperti itu, agar ada umpan baliknya. Lalu yang ketujuh adalah keep it simple and practical. Ya, ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting nih. Sesuatu yang tidak kritis, tidak perlulah dipersulit. Jadi untuk apa dipersulit kalau tujuannya sama saja. Lalu selanjutnya adalah SPS Governance atau tata kelola. Ini diadopsi dari COVID dengan cara meninggalkan opsi tidak percaya produk provider, contohnya customer gitu. Kita tidak, misalkan ada sesuatu tidak percaya, nah itu harus ditinggalkan. Hampir sama dengan COVID, dibuat untuk evaluasi tata kelola, direct, monitor, atau biasa kita sebut EDM. Jadi apa itu EDM? Ya, EDM adalah seperti ini. Evaluasi atau evaluate, evaluasi dari organisasi, strategi,
map, dan hubungan dengan grup lainnya. Badan kepemimpinan evaluasi organisasi pada regular dasar untuk yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan keadaan yang sedang berkembang. Lalu arahan. Jadi ini adalah penjelasan tentang arahan. Badan kepemimpinan memberikan tanggung jawab untuk arahan persiapan dan implementasi strategi dan kebijakan. Ya, jadi ini hal-hal yang penting juga yang ada di ITIL. Lalu selanjutnya ada pantauan. Jadi monitoring atau monitor. Badan pantauan memantau performa dan latihan organisasi. Jadi apa yang dipantau itu? Ada produk dan pelayanannya. Tujuan badan ini untuk memastikan bahwa performanya sesuai dengan kebijakan dan arahan. Jadi seperti dibuat kontrak di awal. Apakah sesuai berjalan dengan lancar? Jika tidak, maka akan dilakukan lagi IDM tersebut. Jadi, SPS Governance atau kepemimpinan organisasi mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau semua kegiatan yang ada di organisasi termasuk pelayanan manajemennya. Nah, ini adalah kelopak dari SVC. Jadi, SVC yang tadi hanya ada di tengah, dalamnya SVC ada ini, Service Value Chain. Jadi ada state lagi. Lalu tujuannya juga sama, bagaimana mengubah demand menjadi value, rantai layanan untuk mendapatkan value terus-menerus. Nah, ini state ini merupakan core dari ITIL 4. Jadi core-nya ada di dalam sini, Service Value Chain. Aktivitas yang saling terkoneksi bahwa yang dilakukan organisasi dalam deliver produk untuk consumer dan memfasilitasi untuk mendapatkan value-nya. Selanjutnya ada 4 dimensi service management seperti ini. Agar yang pertama, kedua, selanjutnya tujuan dari perbaikan nilai rantai aktivitas atau di service value chain improve. Jadi untuk memastikan pengembangan lanjutan dari produk, pelayanan, dan pelatihan menyeluruh semua nilai rantai aktivitas dan 4 dimensi dari pengolahan layanan. Lalu ada ini, engage. Tujuan dari pendekatan nilai rantai aktivitas ini adalah untuk mewujudkan pemahaman yang bagus. Untuk apa yang dibutuhkan oleh pemegang saham. Pendekatan terus-menerus dengan semua pemegang saham, transparansi, hubungan yang bagus dengan semua pemegang saham. Jadi misalkan di tahap engage ini, kita mungkin bisa mengajak pemegang saham untuk makan bersama, main golf, atau ya sekedar merencanakan bisnis lanjutan dengan cara yang lebih santai. Ya, selanjutnya tujuan dari desain dan transisi nilai rantai aktivitas untuk memastikan produk pelayanannya seterusnya sesuai ekspektasi pemegang saham untuk kualitas, biaya, dan waktu pada pasar. Jadi ini ada desain dan transition. Lalu selanjutnya adalah service value chain obtain build. Jadi tujuan dari mendapat dan membangun nilai aktivitas ini untuk memastikan bahwa komponen pelayanan telah tersedia untuk dimana kita sedang membutuhkannya dan memenuhi persetujuan spesifikasi. Selanjutnya ada deliver and support. Jadi tujuan pengiriman dan bantuan. Jadi pada aktivitas ini memastikan pelayanannya telah tersampaikan dan terbantu sesuai dengan persetujuan spesifikasi dan sesuai ekspektasi pemegang saham. Selanjutnya ada value stream. Jadi di gambar ini terdapat value stream adalah garis melintang ini, ada penomorannya. Value stream ini memudahkan proses agar tidak berbelit. Jadi value stream ini tidak boleh berbalik atau berbelit di satu titik agar nantinya jika ada problem diupayakan penanganannya secepat mungkin. Setelah permasalahan clear dan menjadi value, akan dicari lagi engage-nya. Jadi setelah sampai value dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika terjadi accident. Jadi ini adalah state jika terjadinya accident. Mungkin terasa banyak tapi ada perbedaannya. Jadi
Ini yang saya katakan penanganannya secepat mungkin. Setelah permasalahan clear dan menjadi value, akan dicari lagi engage untuk mendapatkan feedback dari user. Jika ada kekurangan, maka akan diimprove lagi. Lalu jika sudah selesai atau sesuai, perkembangan apa lagi yang diinginkan untuk menghasilkan value. Nah, seperti itu. Selanjutnya, practice. Nah, ini untuk mendukung aktivitas. Jadi pada practice ini ada bagian lagi di dalamnya, yaitu menjelaskan tentang ini. Selanjutnya di dalam praktis terdapat 3 praktis. Jadi yang sebelah kiri adalah praktek general, lalu yang di tengah adalah service management, lalu yang di sebelah kanan ada technical management. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mungkin terasa singkat dan belum mendetail tentang ITIL 4. Silakan like video ini jika menarik untuk Anda.